Oke, kita lanjut ya. Tadi saya sampai mana ya? Ini dari F ke G ya. Saya sampai tadi SOCl adalah reagen untuk mengubah alkohol atau bukan alkohol, mengubah OH menjadi Cl. Berarti kalau saya tulis di sini, jadi kalau ada senyawa OH, OH itu bisa alkohol berarti dia ROH ya, dikasih dengan SOCl2 maka dia akan menjadi RCl ya. Gak cuma alkohol, RCOOH kalau dikasih SOCl2 dia akan menjadi RCOCl. Yang penting adalah OH-nya berubah. Selain SOCl2 itu ada reagen lain. Ya, selain SO2 kita bisa menggunakan PCl3, berarti dia sama aja, atau kita bisa menggunakan PBr3, berarti dia akan mengubah menjadi RBr, RCOBr, tergantung ininya. Atau kita pakai SOBr2 juga sama, dia akan mengubah menjadi Br. Oke. Jadi OH di sini dia akan berubah menjadi Cl, gitu aja. Ya, itu adalah berarti konsep yang mau ditanyakan di sini. Berarti dia konsep ya, itu adalah tentang reagen perubahan konversi dari alkohol menuju ke Cl. Ini mana ya? Share screen ya. Konsep di sini adalah dia adalah berubah dari alkohol menuju ke Cl. Kalau ini adalah reaksi Grignard ya, seperti itu. Jadi setiap satu reaksi itu dia satu konsep sama di kimia organik. Oke, terakhir ya, yaitu adalah perubahan dari A menjadi I. Nah, di sini di A menjadi I, dia direaksikan dengan PHCO. Ini adalah aldehid. Nah, ini agak complicated yang ini. Ada yang punya ide? Dari A ke H itu reaksi apa? Kondensasi bukan? Kondensasi. Jadi reaksi antara aldehid, reaksi sama-sama karbonil dalam suasana basah ya, itu adalah reaksi kondensasi. Nah, kalau ada reflux ya, berarti dia dipanaskan. Biasanya dia adalah kondensasi aldol ya, berarti dia akan menghasilkan alkena. Berarti gampang gini. Saya tulis reaksi umumnya dulu sebelum kita masuk ke soal. Jadi kalau kita punya suatu R CO CH R2. Intinya di sini adalah ada H. Ini kita kenal dipakai adalah H alfa. Ini adalah H alfa. Kenapa H alfa? Ini gugus, maka karbon sebelahnya adalah karbon alfa, maka H-nya adalah H alfa, dan H alfa ini bersifat asam. Ya, H alfa ini bersifat asam karena ada pengaruh gugus penarik elektron. Ini kalau direaksikan dengan karbonil lain, biasanya aldehid ya, karena lebih gampang diserang. Ya, dalam suasana basah. Nah, H alfa ini bisa lepas jadi negatif, sehingga dia akan ini akan menyerang sini, ini ke sini. Sehingga produk akhirnya adalah R CO C
dia akan nyambung di sini. Oke, satu warna biru ya, biar terbedakan dengan satunya lagi. C. Oke, jadi sisi sebelah sini ini berasal dari ini. Sisi sebelah sana berasal dari ketonnya, sisi sebelah kiri ya, dari ketonnya, sisi sebelah kanan berasal dari aldehidnya. Ya, ini nggak harus aldehid, keton juga bisa. Ya, gitu. Nah, ini reaksi ini disebut sebagai reaksi aldol. Nah, jika dipanaskan, maka biasanya dia akan dilanjutkan reaksi eliminasi. Kalau teman ingat, eliminasi itu alkohol bisa diubah menjadi alkena dengan cara dipanaskan. Apalagi di sini ada rangkap terkonjugasi nanti, maka dia akan menjadi alkena. R CO C sama, nah itu di rangkap 2 CH R. Seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai, kalau ini reaksi aldol, ini reaksi kondensasi. Jadi gabungan keduanya kita kenal sebagai kondensasi aldol. Berarti ini aldol, ini kondensasi. Dan reaksi ini cukup terkenal di kimia organik, dan memang ini biasanya termasuk topik yang agak lebih berat dibandingin reaksi yang sebelumnya, ya, karena dia membutuhkan reaksi ini lebih complicated. Kenapa? Dia bisa bereaksi sama dia, ini bisa bereaksi sama teman dia sendiri yang sama, ya kan? Kan di dalam reagen itu nggak cuma sendirian senyawa sebelah kiri, dia ada senyawa sebelah kiri ini yang lain yang belum bereaksi dan memiliki gugus karbonil juga, sehingga dia bisa bereaksi sama karbonil teman dia sendiri yang sejenis. Maka produknya biasanya campuran. Maka dia secara selektivitas dia lebih complicated. Oke. Nah, kalau kita kembali ke sini, ini saya hapus dulu ya, nanti kita kemudian coba teman-teman bagi yang belum terbiasa fokus di kata kuncinya dulu aja nanti. Oh, ini adalah reaksi kondensasi aldol. Nanti bisa baca lagi kondensasi aldol itu seperti apa. Ya, direaksikan dengan vinil, COH, NaOH, reflux berarti dia dipanaskan. Berarti dia akan berakhir sampai alkena. Nah, sekarang kita cari. Dia harus ada H alfa. H alfa berarti ini karbonil, H alfanya ini H. Ini juga ada H. Ya kan? Ini alfa, ini juga alfa. Kan gugus fungsinya di sini. Maka ini C alfa, ini C alfa. Ikatan C rangkap 2 dengan H itu sangat kuat. Ya. Maka biasanya dia tidak mudah putus. Yang biasanya putus adalah ini. Maka yang dia menyerang adalah bagian yang tidak rangkap 2 ini. Ya, kita ambil salah satu saja. Nah, seperti ini, dia ambil basa, dia negatif, dia akan menyerang ini, sehingga nanti jadinya seperti tadi ya. Saya gambar utuh dulu. Nah, tadi seperti yang saya katakan ya, senyawa besar tapi yang bereaksi cuma gugus-gugus tertentu ya. Jadi jangan terkecoh dengan besarnya senyawa ini. Yang bereaksi sebenarnya cuma bagian ini doang. Nah, ini akan bereaksi dengan C. Nanti bentuknya adalah ini. Ya, kalau kita lihat bentuk tadi, dia akan menjadi seperti ini, alkohol. Nah, ketika dipanaskan, alkoholnya akan hilang. Dia akan menjadi rangkap 2. Nanti bisa lihat di rekamannya. Jadi dia akan menjadi alkena, rangkap 2. Oke. Terakhir di sini. Nah,
Sekarang kita lihat, ini ada reagen namanya LiAH4. Bagi yang udah pernah melihatnya, ini reagen apa biasanya? Reduktor, Pak. Oke, ini belum sama ini, belum saya switch share screen ya. Oke, ini adalah reduktor. Nah, ini adalah, nah ini adalah sama reduktor. Jadi dia mirip dengan ini. Cuma bedanya, ini adalah mereduksi kecuali karbonil. Yang ini adalah mereduksi karbonil. Tapi tidak bisa alkena. Jadi LiH4 itu bisa mereduksi karbonil tapi tidak bisa mereduksi alkena. Ini bisa mereduksi karbonil, bisa mereduksi alkena tapi nggak bisa mereduksi karbonil. Ini yang kita kenal di kimia organik namanya selektivitas. Berarti ada reagen-reagen yang dia selektif terhadap gugus tertentu. Sama-sama reaksi reduksi, ya. Jadi memang kelihatannya complicated ya. Tapi itu akan sangat bermanfaat kalau teman-teman membuat senyawa yang besar yang mengandung banyak gugus fungsi. Kayak ini aja. Gimana caranya kita bisa mereduksi ini tanpa harus mereduksi ini gitu. Ya kan? Gimana kita harus mereduksi bagian karbonilnya tanpa harus mereduksi alkenanya ya, pakai LH4. Oh, saya ingin mereduksi alkenanya tanpa harus mereduksi karbonilnya, pakai H2PDC. Oh, saya pengen mereduksi dua-duanya, ya dua-duanya aja sekalian. Berarti setelah ini direduksi lagi sama H. Ya, itulah justru komplektivitas ini membuat produk kita lebih spesifik. Bayangkan kalau semua reduksi akan bereaksi dua-duanya, ya justru pilihan kita akan menjadi lebih sedikit. Sedangkan kalau kita ingin membuat obat, membuat katalis atau surfaktan segala macam, seringkali senyawa itu harus spesifik, ya, nggak bisa campuran. Oke, kembali ke sini. Jadi dari H ke I itu adalah reaksi reduksi, ya, untuk reaksi reduksi dari karbonil. Nah, kalau reaksi reduksi karbonil ini adalah keton, dia akan reduksi menjadi apa kalau keton, masih ingat? Jadi kalau kita ingat keton, dia akan direduksi jadi alkohol. Ya. Aldehid juga jadi alkohol. Asam karboksilat dia akan jadi alkohol. Ester jadi alkohol. Berarti reduksi karbonil itu akan menghasilkan alkohol. Kecuali amida. Amida akan direduksi menjadi amina. Ya, seperti itu. Karena ada N-nya, maka dia jadi amina. Oke, jadi kalau kita lihat sini, oh ini keton, maka dia akan menjadi alkohol. Tinggal kita ubah aja ini menjadi alkohol. Ini NO2, ini. Nah, ini jadi OH, yang ini tetap CH, PH, dan seterusnya. Ya. Oke, bedanya di sini. Dari ini, jadi ini masuk konversi gugus nih. Kita tidak melakukan sintesis, tapi lebih ke konversi gugus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Banyak ya reaksinya? Halo? Pak, boleh bertanya, Pak? Mangga, silakan. Pak Tia. Kalau misalkan reaksi Wittig tetapi karbonnya itu tidak simetris gitu, Pak. Nah, apakah reaksi Wittig itu cenderung membentuk cis atau trans, Pak? Oke, Alkenanya. kita lihat ya. Saya juga belum kepikiran tadi. Kita lihat bareng. Saya matikan dulu. Ini screen nggak nyalakan ya? Oke. Ini gimana nih? Oke. Reaksi Wittig
karbon nggak simetris itu berarti yang karbonilnya ya. Kita lihat ya. CO misalkan seperti ini. Ya kan ya? Direaksikan dengan pH 3 P CH C3 atau kalau mau dibuat seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau secara mekanisme ya, ini akan ke sini. Sehingga dia negatif ini. Nah, kalau kita ingin lihat berarti kita harus cek mekanismenya. Seperti ini kan ya. Negatif ini akan menyerang positif. Ini akan menyerang sini, ini akan menyerang sini. Sehingga dia akan ada kondisi C C3 seperti ini. Ya. Kemudian C O P seperti ini. H C3. Nah, cuma masalahnya ini itu bidang data. Ini bisa saya putar. Berarti ini bisa keputar balik. Ya kan ya? Ini kan bebas saja saya naruhnya di atas ini di bawah. Karena ini kan bukan isomer geometri. Jadi ini bisa saya putar ini, maka ini bisa diputar. Nah, seperti ini baru dia akan mengalami pemutusan. Ini ke sini, ini ke sini. Ini pH 3. Ya. Nah, kalau dia di mekanisme ini sebenarnya tidak ada preferensi cis dan trans. Kalau lihat ini ya, tidak ada preferensi cis dan trans. Kalau dilihat dari mekanisme ini. Cuma tapi kita dulu ini kan siklik ya. Siklik, maka ini harusnya bidang ini akan mendekati datar. Maka ini harus berjauhan. Cuman keadaan transisinya beda. Di keadaan transisi ini, karena ini bidang datar, sebaik mungkin gugus yang besar itu saling berjauhan. Berarti ini akan lebih enak kalau berdekatan dengan H, bukan dengan CH3. Karena ini satu bidang. Karena ini bidang datar, bidang ini di papan ya. CH3 akan ke belakang, ini ke depan. CH3 ini ke depan, H ini ke belakang. Karena ini datar. Ya, mendekati datar lah, karena lingkar 4 kan cukup kaku. Ya. Maka akan lebih enak kalau ini dibalik. Karena tolakannya lebih sedikit. Sehingga kalau di posisi seperti ini dia akan menghasilkan trans. C3 di atas, H sama ini sebidang. Ini C3. Kelihatan Baktiar? Iya Pak, paham Pak. Jadi bentuk trans akan lebih disukai. Meskipun cis masih sudah terbentuk, ini bentuk trans akan lebih disukai dan produknya biasanya terbentuk dua-duanya karena ini nggak spesifik. Cuma di keadaan ini bentuk trans akan lebih disukai karena tolakannya lebih sedikit. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang ada pertanyaan? Nggak harus terkait soal ini, terkait topik yang kita bahas tadi. Kita bahas banyak topik loh barusan. Reduksi dengan menggunakan hidrogen secara selektif. Reaksi A ke B dan reaksi H dengan I. Yang di sini adalah selektif buat selain karbonil, yang ini adalah selektif buat karbonil. B ke C E adalah azo. Ya. A ke D ini adalah adisi. Adisi dari karbon tak jenuh. Alfa beta karbonil tak jenuh. D dan E itu adalah Wittig. A ke F adalah Grignard. Ya, yang ini adalah konversi dari OH menjadi halida. Kebetulan ada Cl di sini. Yang ini adalah aldol kondensasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 topik di sini kita bahas. Ya.
Oke, ada pertanyaan? Tadi yang nanya Agung, ada pertanyaan Gung terkait ini? Udah Pak, udah. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ini konversi ya. Ini contoh yang saya sebut tadi. Tipe kedua adalah konversi. Nah sekarang saya menguji sedikit tipe pertama. Tipe pertama adalah sifat fisik dan sifat kimia. Nah, kalau reaksi ini ada muncul dua kali, dua-duanya ini di 2 tahun berturut-turut muncul dengan tipe yang berbeda, tapi dengan pertanyaan yang berbeda, tapi secara prinsip nggak sama, yaitu adalah kalau ini ditanya adalah kebasaan, ya kebasaan. Kalau yang ini ditanya adalah titik didih, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini semua sama ya? Kalau kita lihat, ini semuanya mirip. Kira-kira ini punya PEB di sini, ini punya PEB, ini punya PEB. Pertanyaan saya, bahasa itu, kalau kita ingat ya, bahasa Lewis, ya, kalau dia harus punya namanya pasangan elektron bebas, ya, dia harus punya pasangan elektron bebas. Karena basa itu adalah donor PEB. Kalau asam itu adalah akseptor PEB. Nah, pertanyaannya, senyawa thiazol yang basa itu PEB yang atas atau PEB yang bawah? Ayo. Ada mau jawab? Yang basa itu PEB yang atas atau PEB yang bawah? Ayo, ada diam. Ini suara saya kedengaran? Dengar Pak. Jadi yang bahasa yang mana? Oke, kita lihat. Karena kalau kita nggak tahu PEB yang bahasa yang mana, kita kan nggak bisa menentukan reaksinya. Kalau saya gambar, yang ini ya. Karena saya bisa aja menulis reaksi dengan asam ya. Ini saya tulis saja. Ini belum itu benar ya. Saya bisa aja tulis seperti ini. Ini S, berarti asamnya hanya ke sini. Berarti yang basah adalah N ini. Oh, ini nggak kelihatan ya. Sebentar, tak matiin. Stop share. Oke, saya bisa aja, kan ada dua ya, ini sama ini. Kalau yang atas yang basah, maka hanya akan nempel di atas. Kalau yang basah yang bawah, maka hanya akan nempel yang bawah, yang di S. Seperti ini. Ya kan? Jadi kita harus tahu. Kalau ini kita nggak tahu mana yang basah, maka kita akan salah nulis reaksi diminta di soal. Dan itu poinnya 6. Poinnya besar sekali. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah senyawa aromatik. Kalau teman-teman lihat, senyawa ini senyawa aromatik. Ya, thiazol, oxazol, imidazol itu senyawa aromatik.
Senyawa aromatik berarti resonansinya harus berjalan sempurna. Maka ini akan resonansi. Nah, bagaimana dia beresonansi? Ini ke sini. Kalau ini ke sini, maka rangkap ini harus pindah. Ya kan? Karena nggak mungkin nitrogen itu lebih dari 5 tangan. Nitrogen itu mentok di 4 ya, karena dia golok periode kedua kan. Nitrogen itu biasanya 3 tangan, tapi dia paling banyak 4 tangan. Kalau ini ke sini, maka dia ada 1, 2, 3, 4, 1 PeB. 5 tangan, itu nggak mungkin. Maka ketika ini ke sini, maka ini akan pindah ke sini. Nah, kalau ini pindah ke sini, karbon ini 3 tangan kan? Maka dia akan pindah ke sini. Jadi resonansinya adalah N S rangkap di sini, tetap ini ya PeB-nya, ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Sulfur tangannya maksimal 6 ya, karena dia punya 6 valensi. Jadi PeB ini dia tidak bersifat basa. Karena dia nggak ada di sini. Dia dipakai buat resonansi. Karena PeB ini tidak bersifat basa, maka yang basa adalah yang ini. Berarti reaksi ini nggak ada. Yang basa adalah bagian atas. Nah, ada satu senyawa yang sering menjebak. Ini kita keluar sedikit dari topik ini ya, dari soalnya, tapi ini masih topik, yaitu adalah senyawa pirol dan jenisnya, termasuk furan itu juga dan jenisnya. Nah, seperti ini ya, kita bandingkan dengan piridin. Nah, piridin itu basa, dan biasanya kalau di organik sering dipakai sebagai basa. Kita lihat untuk resonansi, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dia akan resonansi dan dia tidak melibatkan PeB-nya. Jadi PeB-nya bisa dipakai buat reaksi asam basa. Ya kan? PeB-nya nggak berubah. Tapi yang di sini untuk resonansi dia aromatik, ini semuanya aromatik ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sehingga dia akan resonansi menjadi ini hanya di sini. Rangkapnya di sini. Terus kemudian mana nih? Ke situ. Sorry, ini muternya gimana? Kalau itu ke atas, ini ke sini. Oh, sorry, ini dia ke sini ya, karena mentok patangan, negatifnya di sini. Ya, ini positif. Nah, kita lihat ini dipakai untuk resonansi. Karena dipakai untuk resonansi di aromatik, maka dia tidak bersifat basa. Bahkan kalau teman-teman lihat nanti dia bersifat asam. Karena hanya ini bisa dilepas, ini positif soalnya. Ini, dia nggak stabil, maka hanya akan dilepas supaya N ini jadi netral lagi. Ya, jadi sama-sama aromatik, satu lingkar 5, satu lingkar 6, ternyata sifatnya berbeda jauh. Yang ini asam, yang ini basa. Oke, dan itu kayak yang dikejar di pertanyaan ini. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, ya. Jadi reaksinya, ini kan reaksi dalam air ya. Kalau saya kasih sambil satu aja, ditambah H2O, maka nanti yang menjadi ini tuh kelewat. Ini N ya, N di sini, maka hanya akan di sini, ya kan ya. Ini rangkap, ini PeB-nya ditambah OH-.
Jadi nanti yang hanya akan nempel di sini. Gampangnya gitu. Tambah U hamil. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, di bagian 6 ini kan seharusnya polanya sama. Ini juga sama, ini sama. Nah, sekarang ditanyakan urutan kebasaan. Mana lebih basah? Nah, ingat basah itu apa? Basah itu adalah pendonor PEB. Ya. Semakin mudah didonorkan, maka dia akan semakin basah. Semakin PEB-nya susah didonorkan, maka dia akan semakin tidak basah. Maka lawan dari basah, berarti gugus yang mengurangi kebasahan, berarti dia mengurangi kebasahan, itu adalah gugus penarik elektron. Kalau ada gugus penarik elektron, maka kebasahan akan berkurang karena ditarik elektronnya sehingga dia susah dikasih. Kalau ada gugus pendorong elektron, maka donor elektron, ya, maka dia akan semakin basah. Contoh yang paling gampang adalah kita punya CH3 NH2, kita bandingkan dengan F NH2. Ini sama-sama DPE, ini ada PEB. Yang pertama CH3 itu pendonor elektron sehingga dia lebih basah. F penarik elektron sehingga kurang basah, maka kebasahan yang atas lebih besar daripada kebasahan yang bawah. Ini juga sama. S, N, O. Strukturnya sama, yang beda adalah kemampuan menarik elektron. Yang paling kuat menarik yang mana? Menurut teman-teman, yang paling kuat narik. Oh, Pak. Oh, berarti ini yang paling tidak basah. Ya, paling lemah basahnya. Dari rendah ke tinggi ya, berarti ini saya kasih nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Gitu. Ya, oke. Oke, sama sih ada pertanyaan? Nah, kalau ini ditanyakan titik didih ya secara prinsip sama. Berarti cari interaksi antar molekul yang paling kuat ya. Titik didih kan hubungannya sama interaksi antar molekul. Kemudian kita list interaksi antar molekul apa saja yang ada. Pertama adalah interaksi ikatan hidrogen. Ya, yang paling kuat kan. Yang kedua adalah dipol-dipol. Yang ketiga adalah van der Waals. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini punya ikatan hidrogen. Hanya ini kan ya, bisa ikatan hidrogen kan? Maka seharusnya dia yang paling kuat. Ini prediksi saya ya. Kemudian tiazol sama imidazol. Ya. Ini nggak bisa bentuk ikatan hidrogen. Ini juga nggak bisa bentuk ikatan hidrogen. Dipol-dipol dua-duanya polar. Tapi tiazol lebih berat dibandingkan oksigen. Ya, karena S lebih besar dibandingkan O, maka van der Waals di ini lebih besar. Ini VDW-nya lebih besar. Maka seharusnya menurut saya tertinggi, kedua, ini ketiga. Ya. Kalau ditanya tentang titik didih, titik beku segala macam selalu muter-muter di sini. Interaksi antar molekul. Oke. Ada pertanyaan lagi? Karena nggak efektif kalau misalkan saya mau jelaskan semuanya gitu. Jadi teman-teman ada yang mau tanyakan terkait apa yang mau belum dimengerti gitu? Pak, tanya Pak, Ya, silakan. apakah tren untuk yang kebasaan tadi juga berlaku buat yang imidazol, isoimidazol, isotiazol gitu Pak? Posisinya aja yang diubah. Tetap berlaku, tapi nanti kita lihat apakah PEB-nya terlibat di dalam resonansi apa enggak. Ya, jadi nanti dia bisa berpengaruh. Coba iso itu posisinya di sebelah nih. Iya Pak. Coba kita sambil contoh aja ya. Saya ambil contoh. Sambil contoh satu aja. Kita lihat. N bisa
seperti ini kan ya. Ini harus kita cek dulu rangkapnya. Ini nggak usah rangkap di sini, enggak di sini, nggak mungkin. Ini rangkap di sini, ini PEB, ini H, ini PEB. Gitu kan ya? Ini iseng gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini, PEB ini itu terlibat resonansi. Ini mirip dengan tadi yang saya bikin ini. Ya, terlibat resonansi. Kalau terlibat resonansi, maka ini ke sini, ini ke sini, ke sini, maka ini tidak bersifat basa. Yang bersifat basa adalah ininya. Ya. Nanti tinggal seberapa kuat ini ketarik. Kalau ini sangat kuat narik, maka dia bisa mengurangi kebasaan. Berarti seharusnya polanya sama. Cuma bagian mana yang menjadi basa itu harus kita cek lagi nanti. Ya. Karena bisa jadi di sini nggak semua yang punya PEB itu basah. Kalau dia PEB-nya dipakai buat resonansi, maka dia akan cenderung tidak basah. Oke, kejawab? Berarti efek penarik elektron di posisi ISO sama non-ISO itu sama, Pak? Lebih kuat di posisi ISO. Oh iya, Pak. Karena dia sebelahan langsung. Kalau tadi dia kepisah ya. Sama ini, kalau teman-teman ingat contoh kasus ya. Ini tidak eksaksi sama tapi setipe. Ini ada terkait dengan asam asetat. Misalkan saya punya CO, OH, CH2Cl sama CO, OH, CH2, CH2Cl. Tadi penarik itu memperlemah kebasaan, pendorong memperkuat kebasaan. Berarti asam akan kebalikannya. Penarik akan memperkuat keasaman, pendorong akan memperlemah keasaman. Karena asam basa kan kebalikannya. Jadi sekalian, jadi kalau asam, dia akan semakin kuat jika ada penarik. Dia akan semakin lemah jika ada pendorong. Ini kebalikan dari basa tadi. Nah, kalau kita lihat di sini Cl penarik ya. Cl ini juga penarik. Ini langsung berdekatan dengan karboksilat, ini kepisah CH2. Maka pKa ini lebih asam dibandingkan sama yang kedua. Ya, berarti semakin dekat gugus penarik maka dia semakin kuat efeknya. Semakin jauh maka dia akan semakin lemah efeknya. Efeknya itu bisa memperkuat keasaman atau